Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu GKT. Ya, Loso senang kalian masih aktif, masih semangat. Nah, sudah siap semuanya duduk manis di alat-alatnya yang ada yang pakai laptop, HP, apa saja boleh. Nah ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa sekolah minggu meskipun lewat daring, tapi kami tetap semangat bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Bapak, kami berdoa buat anak-anak kami yang di rumah mereka masing-masing tetap semangat untuk beribadah walaupun ibadah di rumah. Kami akan memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, kita akan menyanyi bersama. Kita boleh bergerak. Anak-anak di rumah boleh melakukan gerak apa saja. Ya, kita akan pujikan Allahku besar. Sudah bisa semua toh? Yuk kita mulai. Nah, pagi hari ini Ibu lihat semua sukacita. Nah, ada yang sambil makan jajan. Tak boleh, ibadah dulu ya. Nah, kita akan bergirang menyanyi bersama. Boleh sama papa, mama di samping kiri kanan, atau bersamaan boleh. Kita akan memuji Tuhan, saya bergirang. Nah, pasti bergirang meskipun ada corona. Yuk kita menyanyi. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bernyanyi sambil memuji Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum menyanyi, Ibu mau tanya, ada yang punya sahabat? Banyak semua punya sahabat ya. Nah, tapi kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
Kalau sahabat kita kan jauh ya, temannya, apalagi sekarang tidak sekolah karena corona. Tapi ada satu sahabat yang sangat setia menemani kita. Yuk kita pujikan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama yang menghibur hatiku. Yuk kita menyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Anak-anak harus siap dengan sikap kita sebelum mendengarkan firman tuh berdoa dan disiapkan Alkitabnya. Mungkin ada alat tulis yang mau dicatat ya. Nah, setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memuji-muji Tuhan. Dan kami mau memuji ini tidak hanya di sekolah minggu lewat daring. Setiap hari kami mau memuji Tuhan lewat mendengarkan YouTube, apapun yang kami dengar lewat HP atau radio dan sebagainya. Kami mau memuji Tuhan. Kami selalu terus memuji Tuhan. Dan kami akan menyiapkan diri masuk untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, salam adik-adik. Selamat pagi. Wah, hari ini Roselinda senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Roselinda akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama. Tuhan tolonglah kami pada hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami dan tolong kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini Roselinda akan bercerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Kalian bisa membuka Alkitab kalian dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 dan 19. Nanti kalian baca ya. Nah hari ini Roselinda akan menceritakannya buat kalian. Adik-adik, pada masa itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Raja mereka yang pertama bernama Raja Saul. Adik-adik, Raja Saul ingin mengundang seorang anak yang bernama Daud. Mengapa ia mengundang Daud? Karena Daud telah berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa dari musuh bangsa Israel. Adik-adik, kemudian Daud dijemput oleh Panglima Abner untuk datang ke istana. Karena Daud anak yang taat, ia mengikuti Panglima Abner untuk datang ke istana menghadap Raja Saul. Raja Saul mengundang Daud untuk tinggal di istana. Dan di istana Daud mendapatkan seorang teman. Siapa dia? Ya, dia adalah anak Raja Saul yang bernama Yonatan. Adik-adik, mereka kemudian bersahabat, berteman. Bahkan Yonatan sangat mengasihi Daud. Suatu hari ia memberikan hadiah kepada Daud. Apa itu ya? Ya, itu adalah pedang, panah, baju perangnya, bahkan dia juga memberikan ikat pinggangnya kepada Daud. Adik-adik, Yonatan begitu mengasihi Daud. Begitupun Daud, dia juga mengasihi Yonatan. Adik-adik, pada suatu hari Raja Saul mengirim Daud untuk berperang kembali melawan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, untuk yang kedua kalinya Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Hal ini bukannya membuat Raja Saul senang, tetapi ia menjadi iri hati. Ia tidak suka kepada Daud karena ternyata Daud lebih hebat dari dia. Nah, adik-adik, Yonatan, anak Raja Saul mengetahui bahwa ayahnya ingin menyingkirkan Daud. Kemudian Yonatan datang kepada ayahnya dan meminta kepada ayahnya agar tidak menyakiti Daud. Adik-adik, Yonatan begitu mengasihi Daud. Oleh karena itu, Yonatan melindungi sahabatnya. Itulah janji mereka adik-adik. Daud dan Yonatan, mereka saling mengasihi dan saling melindungi. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apa yang telah kalian lakukan untuk teman kalian? Ya adik-adik, kita juga mau belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Mereka saling mengasihi, mereka saling melindungi. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita untuk kita lakukan kepada teman kita. Kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi mereka. Kita tidak boleh menyakiti sahabat kita, atau mungkin kita mengejek teman kita, bahkan sampai berkelahi. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Nah, adik-adik, itu dia cerita Roselinda hari ini. Rose berharap kita semua bisa mengasihi teman kita, melindungi teman kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengirimkan teman kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini Roselinda akan memberikan ayat hafalan yang Roselinda ambil di dalam Amsal 17 ayat 17. Yang bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Ya, nanti adik-adik bisa menghafalkannya ya. Lalu video kalian bisa kalian kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Nah, itu dia adik-adik cerita Roselinda hari ini. Sebelum kita berpisah, Roselinda mengajak kalian berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi dan melindungi sahabat dan teman kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami menyakiti teman kami.
Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, berkatilah kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.